teman-teman, yang sesuai janji saya untuk memberikan step by step pemupukan dari nol tanam hingga dia bisa kita panen kopinya. Ini khusus untuk yang baru-baru menanam saja, yang sudah senior mungkin di skip saja, karena ada yang ngeluh ketika saya bikin video short tentang saya mencatat yang seperti ini. Dia bilang bahwa wah, nanam kopi nggak seribet itu kok. Benar, nanam kopi memang tidak seribet itu, nanam apapun memang tidak ada ribet. Ya, kalau lahan kita dengan tanahnya dengan tanah yang bagus. Jadi apapun yang dilempar, kayu ubi pun dilempar di lahan kita mungkin bisa tumbuh. Tapi kalau lahannya tidak benar, nggak semua lahan itu gembur dan bagus ya. Yang ada di Indonesia ini mungkin lahannya tidak bagus, makanya kita perlu step by step untuk mengolah lahan tersebut. Nah, untuk mengolah lahan tersebut, pemupukan penanaman, tentu saja kita membutuhkan uang modal. Nah, kalau modalnya kita modal tanam sampai panen itu adalah 5 juta, tentu saja kita ingin hasilnya menjadi 20 juta. Karena kenapa seperti itu, teman-teman? Ya, karena kita sebagai petani bukan untuk hanya menghijaukan bumi saja, kita juga membutuhkan hasil dari hasil pertanian tersebut. Nah, catatan inilah untuk mengevaluasi kita untuk tahapan pemupukan di tahun kemudiannya. Jadi sekarang di tahun 2025, kita ingin memupuk di tahun 2026 nih teman-teman. Nah, pemupukannya bisa jadi berbeda dari pemupukan di tahun 2025. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita memiliki data evaluasi. Jadi kita memupuk itu secara terprogram, secara terstruktur. Jadi kita tahu bulannya, kita tahu takarannya, kita tahu modalnya berapa, kita tahu apa saja pupuk yang dibeli dan apa saja yang harus kita letakkan dan apa saja yang harus kita olah. Nah, makanya saya lebih memilih untuk mencatat. Jadi saya itu kalau bekerja apapun, saya selalu mencatat apapun pengeluaran, pemasukan, kapan saya harus jual hasil panen saya, dan kapan saya harus menahan hasil panen saya sehingga saya tidak jual di saat itu juga. Nah, jadi saya catat seperti ini. Ini adalah berdasarkan penuturan dari seorang profesor di Brazil, yaitu seorang konsultan atau mengcoach salah satu petani yang ada di Brazil, cara pemupukan dari nol ya, dari 0 bulan, dari 0 tanam hingga bisa menghasilkan hasil yang panen. Jadi ini lahan saya kopi robusta 0,8 ya dikali 2,5. Jadi ini kemarin memang sudah saya garukin pakai pacul ya, pakai pacul rumputnya, tetapi ini kok bisa aja tumbuh lagi, mungkin dikarenakan musim hujan di bulan Januari 2025 teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini ada lubang tanam, tentu saja kita mau nanam, kita bikin lubang tanam dulu teman-teman. Terus di sini ada namanya pH tanah, dolomit, dan juga furadan secukupnya. Jadi saya jelaskan bahwa dolomit itu berfungsi sebagai pengatur keasaman kebasahan dari tanah kita. Jadi sebelum kita menanam, kita galikan lubang, kita tabur dolomit, lalu kita masukkan di sini kan ada furadan teman-teman ya. Nah, furadan itu fungsinya apa sih? Furadan itu berfungsi adalah sebagai pengendali hama yang bersifatnya ya, yang bersifat serangga. Seperti apa? Seperti ulat penggerek batang, ulat penggerek akar, ataupun penggerek buah dan segala macamnya yang ada di dalam tanah. Bahwa itu penggerek kacang-kacangan, buah-buah kacang-kacangan, itu akan bisa dikendalikan oleh furadan tadi teman-teman. Nah, jadi untuk mengantisipasi agar bibit yang kita tanam itu bibitnya bisa tumbuh dengan maksimal, makanya dibutuhkan furadan. Jadi untuk kapasitas furadannya ya, teman-teman bisa memberikan setengah sendok saja atau secukupnya pada lubang tanam. Lalu di sini ada penanaman bibit 1 minggu ya setelahnya. Di sini kita bisa berikan NPK 1616 setengah sendok makan dan kompos sekam bakar, kompos ataupun sekam bakar. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa tidak kompos dulu baru furadan? Kenapa tidak dicampur saja? Nah, begini teman-teman. Jadi furadan itu sifatnya ada sistemik. Ketika dia kena tanah ini, dia akan menyebar ke tanah-tanah yang lain nih. Dia akan memproteksi lubang tanam kita ini. Nah, makanya kompos tersebut adalah hasil dari fermentasi pupuk, maksudnya kotoran hewan, baik itu kambing ya, sapi, ayam, burung puyuh dan segala macamnya, difermentasi sehingga dia itu menjadi seperti tanah. Nah, kompos tersebut adalah untuk pembenah struktur tanah tadi dan juga pemberian unsur hara pelepasannya secara bertahap ya. Nah, ketika difermentasi tentu saja
kotoran tadi memiliki bakteri atau dia tidak terfermentasi dengan baik, bisa jadi dia mengandung jamur ataupun juga membawa serangga ya, ulat, kita nggak tahu. Jadi kita kan nggak mungkin ngeceknya satu persatu kompos itu. Maksudnya pas kita mau taburkan ke dalam, kita cek di genggaman tangan, wah ini ada serangganya, dibuang dulu. Oh, nggak bisa. Jadi makanya kita masukkan furadan dulu, barulah kita masukkan kompos. Agar apa? Ketika ada serangga, ada hama di dalam kompos tersebut, bisa dikendalikan minimal oleh furadan yang kita berikan tadi. Karena furadannya sudah menyerap pada lahan kita. Makanya kita berikan furadan dulu, barulah kompos. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pemberian furadannya kapan? Pemberian furadannya 1 hari saja. 1 hari atau 2 hari sebelum kita tanam, kita tabur. Kita kasih dolomit dulu. Kita kasih dolomit 1 hari, 2 hari atau 3 hari, barulah kita masukkan kompos. Setelah itu baru kita bawa masukkan NPK-nya 16-16. Itu NPK 16-16-nya setengah sendok makan saja teman-teman. Jadi jangan berlebihan ya teman-teman. Bisa hangus tanamannya nanti. Nah, lalu apalagi? Nah, setelah kita memberikan itu, barulah kita timbun bibit tadi yang di dalam polybag, kita timbun, kita masukkan ke dalam lubang. Nah, lalu pada pemupukan umur di 2 bulan teman-teman, di sini ada nitrogen 12 gram, TSP 12 gram, mikoriza 3 gram. Mungkin nitrogen sama TSP saya tidak akan jelaskan secara detail, karena teman-teman bisa lihat saja di internet atau sudah paham mungkin ya dengan apa itu fungsi TSP dan mikoriza. Nah, jadi TSP dengan maksudnya saya akan menjelaskan yang namanya mikoriza. Mikoriza itu teman-teman ya. Nah, di sini mikoriza itu, ini dulunya tanahnya sangat keras sekali. Lalu memang saya taburkan mikoriza banyak sekali ya teman-teman, sehingga akar kopi ini ya, lihat ya, ini umurnya 4 bulan sampai 5 bulan nih teman-teman ya. Untuk yang kecil-kecil itu 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi fungsinya dia itu membantu penyerapan unsur hara dengan cara mikoriza itu jamur. Dia itu hinggap pada akar ini. Inang dari mikoriza itu adalah akar ini. Jadi ketika akar ini tidak bisa mencapai ke sini, maka jamur itulah yang memiliki seperti rambut. Ketika dia lengket di sini dan berkembang, dia berkembang biak nih sampai ke atas tebing, sampai ke sini ya, mikoriza itu sampai ke sini. Nah, dia mikoriza akan menyerap unsur hara yang ada di sini, fosfat, nitrogen, kalium, dan mengangkutnya dan mengirimkannya kepada akar serabut dan akar tunggang yang ada di tanaman kopi ini. Kenapa? Karena disinilah tempat tinggal dia. Jadi dia berkroni untuk menyedot unsur hara dan meletakkannya pada akar, sehingga akar inilah yang menyedot unsur hara tersebut kepada batang dan mengumpulkan kepada batang, daun, ranting, buah, dan bunga. Seperti itu teman-teman. Jadi otomatis ketika mikoriza itu kita berikan untuk tanaman yang kecil ya, masa vegetatif, tentu saja pertumbuhannya akan semakin baik dikarenakan percepatan pertumbuhan akarnya jauh lebih baik untuk menyerap unsur hara. Begitu teman-teman. Sudah paham di situ ya? Nah, di sini sama saja pemupukannya, hanya berbeda bulan dan juga berbeda apa saja maksudnya takaran ya, gram, berapa gram pupuk yang harus kita berikan kepada tanaman kopi yang berusia 6 bulan, ada yang 10 bulan, 14 bulan, ada juga yang 2 bulan, itu berbeda-beda. Pupuknya sama saja, tapi takarannya yang berbeda-beda teman-teman. Nah, pada halaman di belakangnya juga ada pemupukan peremajaan ya. Jadi peremajaan tuh setelah kita panen. Jadi panen agung, panen raya ya teman-teman. Sudah kita panen semuanya, tentu saja kita ada nama pemangkasan, pemeliharaan tunas baru seperti itu. Nah, kita pelihara tunas barunya agar apa? Agar di tahun depan kita bisa panen seperti di tahun yang sebelumnya. Seperti itu, maksudnya hasil panennya akan sama seperti di tahun sebelumnya ataupun lebih banyak dari tahun yang sebelumnya. Karena kita apa? Karena memelihara tunas baru dengan peremajaan, dan juga kita melakukan evaluasi dalam pemupukan dan pencatatannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini memang sedikit kayak profesional lah gitu ya teman-teman. Kita walaupun petani jangan kayak apa ya? Jangan jadi petani yang dianggap orang itu adalah rendahan. Jadi orang nganggap petani itu apa tuh? Kayak kasta terendah, kayak budak yang menghasilkan uang lewat hutan ya,
seperti orang kubu atau orang rimba. Jadi bukan seperti itu. Kita tunjukkan petani itu cerdas loh. Petani itu lebih perfeksionis dan profesional daripada pekerjaan yang lain. Jadi kita harus tunjukkan bahwa petani itu juga ada evaluasinya, ada datanya, terstruktur. Berapa gramnya, berapa jumlah makan tanamannya, dia harus tahu itu. Jadi modal-modalnya dia juga harus tahu. Jadi maksud saya hanya untuk memberikan edukasi yang seperti itu aja teman-teman. Jadi sharing. Jadi teman-teman kalau ketika menyatat seperti ini, jadi teman-teman tahu ya berapa jumlah urea, TSP, KCL yang kita butuhkan dalam satu kali pemupukan teman-teman. Sehingga kita tahu berapa harga pupuk tersebut. Modal pupuk itu berapa? Berapa modal TSP sekali pupuk, berapa modal KCL sekali pupuk. Jadi kita tahu per batang modalnya berapa. Kalau tanaman itu mati satu, kerugian kita berapa. Jadi seperti itu, misalnya gini. Dalam satu batang itu modalnya 16.000 ya teman-teman. Misal ya 16.000. Ternyata kalau 16.000 dikali 10 berarti 160.000. Ternyata ada 10 batang yang mati dalam satu tahun ya, maksud saya dalam satu tahun ya. Ternyata ada 10 batang yang mati. Artinya kita memiliki apa? Kerugian 160.000 teman-teman. Kerugian 160.000 adalah kerugian materi, belum kerugian pengolahan lahan, belum kerugian kita mengolah rumput, belum kerugian waktu kita, belum kerugian kecapean kita, belum kerugian keringat kita, belum kerugian waktu kita. Jadi banyak kerugian bisa jadi yang 160.000 itu bisa menjadi 1.600.000 teman-teman untuk merawat 10 kopi tadi. Nah, makanya kita butuh data yang seperti ini agar kita itu memang benar-benar menjaga satu batang kopi itu hingga dia itu bisa berbuah dengan maksimal. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini di belakang ini untuk pemberian dolomit ya teman-teman. Nah, jadi tanah saya ini sebelumnya kacaunya minta ampun teman-teman, makanya lah disewakan kepada tukang tower ini. Ya, Telkomsel kalau nggak salah ini. Disewalah di sini karena kenapa, diolah gimana pun, ditanam apapun di sini nggak hidup-hidup. Nih yang sebelah masih keluarga saya juga frustasi karena nanam apapun nggak hidup ya. Ditanam cengkeh ukurannya juga nggak beranjak-ranjak gitu terus. Ditanam lemon California malah mati. Nah, jadi tanahnya memang tidak bagus struktur tanahnya. Makanya saya coba mengolahnya dengan cara pemberian kompos dan juga dolomit waktu itu ya teman-teman. Nah, jadi pemberian dolomit itu tergantung dari pH-nya. Jadi kita lihat ya teman-teman. Tapi ini opsional saja ya teman-teman. Jadi apabila ketika kita menghitung pH meternya kita tancapkan ke tanah, itu memiliki hasil 2, pH kita adalah 2. Ya teman-teman. Nah, maksudnya gini teman-teman. Ketika kita tancapkan ya pH meter itu ke dalam tanah, ternyata pH itu adalah 4. Nah, kita ingin menaikkan 2 angka dari 4 itu menjadi 6 pH-nya. Nah, ketika ingin menaikkan 2 angka pH tersebut, kita itu dalam 1 hektar membutuhkan 6,83 ton. Kurang lebih hampir 7 ton ya teman-teman. Itu kapur dolomit saja. Ya. Nah, ini biasanya digunakan ketika petani menggunakan atau menanam yang namanya cabai, kentang, yang apa ya tanaman-tanaman yang cepat panennya gitu ya teman-teman. Nah, biasanya dia menggunakan teknik yang seprofesional ini agar cabenya, kentangnya ataupun bawangnya itu memang tumbuh dengan subur teman-teman. Jadi kalau tanaman kopi ini kalau diikutin dengan cara seperti itu sangat lebih baik lagi teman-teman. Ya, jadi karena tanaman kopi ini kan tanaman tua teman-teman. Jadi akarnya jauh lebih besar daripada akar tanaman muda seperti cabai, kentang, bawang dan sebagainya teman-teman. Boleh diikuti dan boleh juga tidak, atau kita nabur dolomitnya boleh saja 2 genggam dalam 1 batang. Jadi kalau di sini 6 ton, ya kita pakai 2 ton boleh-boleh saja. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang di belakangnya yang ini yang saya kasih tahu yang namanya Mycorrhiza teman-teman. Yang tadi kan ada saya jelaskan pada menit yang awal, itu pemupukan dengan diberikan Mycorrhiza.
Nah, mikoriza ini bersifat seperti jamur. Yang mana jamur tersebut? Nah, ini cendawan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini cendawan. Coba lihat yang putih-putih itu. Nah, dia di belakang cendawan itu ada di samping-sampingnya ada akar serabut. Nah, di belakang akar serabut kan ada seperti bias-bias keputih-putihan. Nah, itulah yang namanya mikoriza. Nah, mikoriza inilah yang nanti berkembang biak ya. Berkembang biak sampai ke ujung tajuk ini, bahkan sampai ke bawah itu untuk mencari sumber makanan. Jadi dia itu memang kerjaannya mencari fosfat, kalium, ya, nitrogen. Dia ambil itu, dia oporlah ke akar serabut tadi. Nah, akar serabut, akar tunggang, di mana tempat dia inang dia tinggal, dia akan opor ke sini. Nah, ketika dia opor ke sini, otomatis tanaman kita tidak akan bekerja berat untuk mencari namanya nutrisi. Kenapa? Yang bekerja adalah jamur. Tapi dengan satu kunci ya teman-teman, jamur atau fungi yang baik tadi, jangan kita semprotkan menggunakan fungisida ya, sistemik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Amerstartop, Nativo, Antrakol atau segala macamnya. Itu jangan ya teman-teman, karena secara sistemik ketika kita semprotkan ke sini, maka dari daun akan mengopor ke batang, ke ranting. Dari ranting akan disedotnya lagi ke batang. Dari batang akan disedotnya lagi ke akar. Dari akar akan disedotlah oleh yang namanya jamur mikoriza teman-teman. Artinya kalau jumlah jamurnya ada 1000 ya, kroninya ada 1000, bisa jadi semuanya akan mati ataupun mati sebesar 99%. Nah, jadi mikoriza ini difungsikan ya, selain dia menyedot unsur hara juga akan menggemburkan tanah. Makanya tanah ini gembur nih teman-teman. Nah, dia mengemburkan tanah dan juga membantu ya menyedot unsur hara yang ada di sekitar tanah tersebut. Tentu saja untuk membantu mikoriza tadi, kita juga memberikan yang namanya kompos. Kalaupun kita rasanya berat mengangkat kompos dari bawah naik ke atas karena kita di atas bukit, teman-teman bisa ya menggunakan yang namanya rerumputan hasil dari yang digaruk tadi. Teman-teman tumpukan saja di pinggir-pinggir sini ya, seperti saya ini. Saya tumpuk-tumpukan aja di pinggir-pinggir. Ini tebal sekali teman-teman. Ya, ini sangat tebal sekali. Saya tumpukan aja di sini. Nah, nanti biar akarnya saja atau jamurnya saja yang mencari nutrisi dari rerumputan yang telah dikomposisi oleh alam secara alami teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah sesuai janji saya pada video short. Saya akan tampilkan ulang secara perlahan. Mungkin teman-teman bisa di screenshot ya. Di screenshot saja, lalu saya bikin secara vertikal kayak gini, secara lurus HP saya. Teman-teman bisa lihat ya. Lalu saya buka, udah kelihatan ya. Saya kembali lagi. Oke. Sedikit sebelum saya menutup video ini, saya kasih tahu kepada teman-teman, pemberian pupuk ini adalah opsional. Ya, tapi ini adalah step by step cara pemberiannya. Jadi tergantung cuaca, tergantung lahan Anda, tergantung itu lahan gambut, irigasinya, penetapan bibitnya ya, jarak dari bibitnya. Ini saya berikan sebanyak ini ya. Saya berikannya lebih dari ini, kenapa? Jarak 0,80 ya. Ini 0, kalau nggak salah kurang dari 0,80 ini, hampir 0,70 ini ya jaraknya ya. Dari batang ini ke batang itu, jarak sini ke situ itu 2,5 meter. Kalau yang kopi saya yang di bawah itu, di video saya sebelumnya itu 0,50, ada yang 0,60. Jadi ketika kita memberikan ya nutrisi itu kurang dari dari kebutuhan dia, maka tanaman itu akan kerdil, maka tanaman itu akan kecil, maka daunnya akan rontok, maka pembuahannya, pembungaannya juga tidak akan maksimal teman-teman. Jadi pemberian itu harus secara opsional. Kita cek dulu pH-nya agar pupuk itu bisa menyerap unsur hara. Ya teman-teman, kita bersihkan dulu gulmanya. Jangan bulat-bulat mengikuti data yang saya berikan. Data yang saya berikan adalah sebagai instrumen atau alat ukur ya. Alat ukur, tolak ukur teman-teman untuk melakukan pemupukan. Teman-teman bisa memodifikasinya
kedepannya bagaimana cara pemupukan di lahan teman-teman masing-masing. Setiap lahan memiliki masalah yang berbeda-beda, setiap tanaman dan bibit juga memiliki masalah yang berbeda-beda. Jangan pernah ikuti trik yang ada di sini secara bulat-bulat. Saya kasih tahu sekali lagi, silakan dimodifikasi, menggunakanlah pikiran Anda, menggunakanlah insting Anda, belajarlah menggunakan AI ataupun menggunakan jurnal yang lainnya sehingga pemupukan di lahan Anda lebih terstruktur, terprogram, dan lebih maksimal dalam penyerapan unsur hara. Karena kenapa? Kalau Anda ikuti ini secara bulat-bulat dan Anda lakukan pekerjaan tersebut, kita tidak jauh atau tidak berbeda yang namanya dengan kerbau yang ada di sawah yang hanya bekerja keras mengikuti instruksi dari tuannya. Jadi untuk membedakan kita daripada kerbau yang ada di sawah, makanya kita memiliki pikiran, berpikirlah, dan dicernalah, dievaluasilah, dan diceklah di lahannya masing-masing. Pemupukan apa yang benar dan tepat untuk lahan Anda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan tulis di kolom komentar untuk teman-teman yang mau menambahkan atau juga sharing di channel saya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.